Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tersenyum. Di video ini, kita akan merangkum alur cerita dari sebiji film berjudul Episode 1, 2, 3, 4, 5 udah kita bahas semua di video sebelumnya. Kalau kamu belum nonton, slow, klik aja tanda seru di pojok kanan atas atau cek link di deskripsi. Biar obrolan kita nyambung terus ya guys ya, kayak senar pancing abang-abang mancing mania. Mantap. Di episode kali ini, kita akan diperlihatkan dua game sekaligus yang pastinya bakal nambah kerjaan malaikat pencabut nyawa. Dan juga kita akan diperlihatkan nasib si Satpol Junho yang lagi diuber-uber sama frontman. Oke, langsung aja kita mulai kisahnya. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa pencet tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan ke channel ini. Karena dukungan kalian sangatlah berarti. Thank you and meluncur. Cerita dimulai menampilkan peserta yang berbaris dengan pengawasan ketat dari panitia karena penyusup masih juga belum ketemu. Bel berbunyi, tanda game keempat akan dimulai. Di tengah jalan menuju tempat game keempat, peserta dikagetkan wow dengan mayat Beongki dan beberapa panitia yang digantung sebagai peringatan untuk tetap bermain secara sportif. Di sisi lain, Satpol Junho yang sedang mengumpulkan barang bukti mendengar suara telepon. Saat si Satpol Junho mau ngecek, frontman memasuki ruangan. Yo wes lah, si Satpol langsung ngumpet. Ternyata itu merupakan telepon dari tuan rumah acara yang khawatir dengan penyusup karena sebentar lagi tamu VIP akan datang. Frontman keluar dan si Satpol langsung nyoba buat telepon nomor polisi. Tapi ternyata nomor polisi udah diblokir di telepon ini. Mirip kayak pacar yang ketahuan selingkuh. Jangkrik. Di sisi lain, para peserta harus mencari sebiji orang untuk dijadikan pasangan game keempat selama 10 menit. Para peserta menghindari untuk berpasangan dengan wanita dan lansia. Takutnya game keempat membutuhkan tenaga kayak tarik tambang kemarin. Terbentuklah pasangan yang mayoritas merupakan orang terdekatnya, kayak Sangwoo sama Abdul, Mbak saya Beok sama Jiyeong, Deokso sama anak buahnya si nomor 278. Ini juga ada pasangan suami istri. Om Gi-hun si baik hati yang lagi di lobi. Mas, ayo mas, sama aku aja mas. Menolak tawaran karena melihat kakek Ilham yang lagi mojok sendirian. Akhirnya si kakek ditawari untuk berpasangan sama Om Gi-hun. Waktu habis menyisakan si Tante Minyo yang belum dapat pasangan. Siapa juga yang mau sama lu ye, Tante Kupret, iuh. Minyo yang lagi bejo alias bertahan jomblo dibawa sama panitia. Game keempat berlokasi di ruangan yang disetting mirip kayak perkampungan. Para pasangan dibawa oleh panitia untuk berpencar lalu diberi 2 kantong yang berisi masing-masing 10 kelereng atau bahasa gaulnya koleci. Para peserta yang senang karena mengira gamenya adalah game kerjasama dibuat kecewa. Karena game kali ini mengharuskan mereka bersaing merebut seluruh kelereng pasangan dengan cara apapun selain kekerasan. Yang punya total 20 kelereng akan dinyatakan lulus dan pasangannya otomatis meninggoy. Game pun dimulai. Mayoritas peserta bermain ganjil genap. Secara bergantian mereka menebak berapa kelereng yang digenggam pasangannya, ganjil atau genap. Kalau benar, ambil tuh kelereng lawan sesuai yang digenggam. Kalau kalah, harus kasih kelereng ke lawan sesuai jumlah yang lawan genggam. Biar lebih enak, kita ceritain aja satu-satu ya guys ya. Pertama, Sangwoo dan Abdul. Mereka memainkan ganjil genap. Abdul selalu menembak dengan benar hingga hanya tersisa 1 kelereng milik Sangwoo. Sangwoo yang frustasi memohon ke Abdul untuk menghentikan permainan dan mencari alternatif lain agar mereka berdua bisa lolos bareng. Abdul yang baik hati atau mungkin Oon lebih tepatnya ya, malah menyetujuinya.
Sangu menyarankan untuk merebut kelereng pemain lain dan berpencar untuk melakukan survei. Sebelum berpencar, Sangu minjem kantong kelereng Abdul untuk dibuat kalung karena takut dicuri peserta lain. Saat ada kesempatan, diam-diam Sangu menukar kantongnya dengan kantong Abdul. Kalung jadi dan Abdul pergi. Sangu jadi dapet dong 20 kelerengnya dan ia lolos. Sementara di menit-menit akhir si Abdul baru sadar kalau ternyata kantong yang dikalungin itu isinya cuma kerikil. Ya, untuk Abdul, bye-bye. Kedua, Deokso sama si nomor 278. Awalnya mereka main ganjil genap. Deokso yang kalah melulu akhirnya meminta untuk merubah permainan. Mereka melemparkan kelereng ke lubang. Yang berhasil masuk boleh ngambil seluruh kelereng yang ada di atas tanah. Deokso yang kelerengnya tinggal sedikit berhasil menang sekali. Permainan dilanjutkan sampai akhirnya tersisa kelereng terakhir yang bisa dilemparkan oleh Deokso dan si nomor 278. Deokso ngelempar kelereng biru terakhirnya, tapi nggak berhasil masuk. Saatnya si nomor 278 ngelempar kelereng terakhirnya. Hoki bener dah nih preman 1 biji. Untuk nomor 278, bye-bye. Selanjutnya Mbak Saebyok sama Neng Jeong. Mereka berdua yang males main sepakat untuk memainkan game 1 ronde. Alias yang menang di ronde pertama langsung ambil semua kelereng lawan. Sambil nunggu waktu mendekati akhir, mereka malah curcol curhat colongan. 3 menit sebelum waktu habis, mereka memulai permainan. Siapa yang bisa melempar kelereng mendekati tembok, dia yang menang. Mbak Saebyok melempar dilanjut oleh Neng Jeong. Neng Jeong ngalah karena merasa Mbak Saebyok lah yang lebih pantas hidup. Duh, sumpah lur, sedih lur di sini ini. Mbak Saebyok menang dan aduh Neng, kenapa kudu meninggoy si Neng? Mana cakep pula. Bye-bye dah. Pasangan terakhir Om Gi-hun sama kakek Ilnam. Bukannya main, demensia si kakek malah kambuh karena tumor otak yang dideritanya. Si kakek ngira kalau sekarang ada di kampung halaman dan ia mau pulang ke rumah. Om Gi-hun sempat ngamuk coy dan akhirnya si kakek mau main. Mereka memainkan game ganjil genap. 1, 2, 3, 4. Nah, si kakek yang nebak genap bener dong. Tapi memang apes bener dah ini Om Gi-hun. Si kakek ternyata naruh taruhan langsung 5 biji. Di game selanjutnya si kakek lagi-lagi nembak bener dan naruh taruhan 4 biji. Ya pastinya dong, kelereng Om Gi-hun cuma tersisa 1 biji. Pas di ujung tanduk, si Om Gi-hun malah salah nebak. Tapi ternyata demensia si kakek kambuh dan Om Gi-hun yang baik hati langsung berubah jadi si jahat dan berbuat curang dengan menipu si kakek. Akhirnya Om Gi-hun terus-terusan menang dengan curang dan hanya menyisakan 1 biji kelereng si kakek. Bukannya lanjutin game, si kakek malah keluyuran karena penyakit demensianya. Ia pergi ke rumah yang mirip dengan rumahnya dulu. Karena tak banyak waktu yang tersisa, Om Gi-hun ngebentak si kakek. Kakek Ilna mau ngelanjutin game tapi dengan syarat harus mempertaruhkan seluruh kelereng yang dimiliki dalam 1 ronde. Om Gi-hun yang punya 19 kelereng nolak dong dan bilang itu tidak adil. Lalu si kakek bilang, apa membodohiku dan mengambil kelerengku adalah hal yang adil? Kena mental nggak tuh Om Gi-hun? Ternyata si kakek sadar telah dicurangi sebelumnya dan memberikan sebiji kelereng yang dimilikinya ke Om Gi-hun. Si kakek berterima kasih karena Om Gi-hun telah menemaninya bermain selama ini dan membuatnya bersenang-senang. Duh lur, sedih juga lur di sini nih. Om Gi-hun akhirnya menang dan untuk kakek tersayang, bye-bye. Game keempat selesai dan ketika peserta memasuki base camp, ternyata si Minyo yang sebelumnya nggak kebagian pasangan emang beneran bejo. Ia ternyata malah dibiarkan lolos dan nggak dibunuh oleh panitia. Peserta yang tersisa tinggal 17 orang dengan total hadiah 43,9 miliar won. Di sisi lain, frontman mengangkat telepon dari tuan rumah. Frontman menjawab, aku senang kau menikmati permainan. Loh kok ada yang aneh guys, emang si tuan rumah ikut main game ini?
Melihat dari posisi gagang telepon, frontman menyadari jika penyusup berada di sekitar karena ia selalu meletakkan gagang telepon sebaliknya. Frontman mencari dari satu ruangan ke ruangan lainnya. 리볼버 총알이 녹은 한국 경찰들이 쓰는 총이 혼자 파트너도 없어. 어떻게 들어왔는지 모르지. Saat berada di ruang arsip, ia mendapat info dari bawahan kalau mereka menemukan mayat. Frontman pergi dan ternyata di ruang arsip ada Satpol Junho yang lagi ngumpet. Singkat cerita, frontman sampai di tempat mayat. Terdapat lencana Satpol Junho di mayat tersebut. Lagi asik-asik ngeliat, frontman mendapat kabar kalau tamu VIP sudah tiba. Ia menyebut para tamu VIP menggantikan tuan rumah acara karena memiliki beberapa masalah pribadi. Di sisi lain, Satpol Junho menodongkan senapan ke salah satu pelayan. Ia mengambil kostumnya dan menyamar sebagai salah satu pelayan. Keesokan harinya, peserta nomor 69 yang galau karena istrinya harus meninggoy di game keempat melakukan aksi bunuh diri. Berarti tersisa 16 peserta dengan total hadiah 44 miliar won. Para peserta melakukan persiapan game kelima dengan para tamu VIP yang lagi minum amer di ruang VIP untuk menonton game kelima. Para peserta disuruh memilih kostum yang sudah diberi nomor dari 1 sampai 16. Nomor yang duluan habis adalah nomor tengah karena dikira lebih aman. Frontman memberi petunjuk jika nomor itu adalah urutan bermain. Om Gi-hun dilema karena jika ia milih nomor terakhir, ia bisa menyusun strategi tapi bisa saja meninggoy karena waktu game habis. Begitu juga sebaliknya. Kelamaan galau sampai tahu-tahu sisa nomor 1 dan nomor 16. Saat Om Gi-hun mau ambil nomor 1, peserta yang tersisa memohon biar dikasih nomor 1 dan akhirnya Om Gi-hun ambil nomor 16. Game pun dimulai. Peserta disuruh menyeberangi jembatan kaca dalam waktu 16 menit sesuai dengan nomor urut yang ada di kostum para peserta. Terdapat 2 macam pijakan kaca pada jembatan tersebut. Ada kaca keras yang bisa menahan beban 2 orang dan kaca biasa yang langsung pecah kalau diinjek. Kaca diletakkan secara acak yang intinya kalau peserta salah milih, ya meninggoy. Para peserta maju satu persatu sesuai nomor urut meninggalkan jejak kaca yang pecah. Tersisa 6 menit dengan Deokso yang berdiri paling depan. Emang nih orang sok keras doang bisanya. Ia nggak mau maju karena takut meninggoy. Deokso nyuruh orang belakangnya untuk maju duluan atau ia bakal diam di tempat sampai waktu habis biar bisa meninggoy berjamaah. Pas waktu udah mepet, datang sesosok pahlawan si Tante Minyo yang berkorban jatuh bareng Deokso. Akhirnya 2 orang paling mengiuhkan ini pada meninggoy. Di sisi lain, salah satu tamu VIP yang saknean menggoda dan menyuruh Satpol Junho buat buka topeng. Karena nggak mau identitasnya terbongkar, Satpol Junho bilang, jangan di sini mas, banyak orang, aku malu, di ruang sebelah aja yuk. Mereka pergi dan saat sampai di ruang sebelah, si tamu VIP nyuruh Satpol Junho buat nyicipin pisang basi. Bukannya nyicipin pisang, si Satpol Junho malah ngeremis biji pisang. Satpol nodongin pisau beneran dan nyuruh si tamu VIP ngasih tahu segala informasi tentang Squid Game. Game saat ini tersisa tinggal 2 menit. Peserta urutan nomor 13 ternyata bisa membedakan kaca karena memiliki pengalaman 30 tahun kerja di pabrik kaca.
Satu persatu kaca berhasil ditebak, tapi para tamu VIP yang lagi nonton ngerasa boring coy. Sampai di kaca terakhir, frontman mematikan lampu arena hingga membuat si urutan nomor 13 nggak bisa ngebedain kaca lagi. Pas waktu tersisa 23 detik, Sang-woo menunjukkan identitasnya. Di sisi lain, panitia yang disuruh frontman mengecek ke ruang tamu VIP menemukan si tamu saknean yang lagi pingsan dan langsung melaporkannya ke frontman. Sontaklah boy, si frontman nyari itu penyusup. Pas ia membuka jalan rahasia, cilup, ada Satpol Junho yang lagi nyoba kabur. Di detik-detik terakhir, Mbak Sae-byeok sama Om Gi-hun yang lagi melongo kagak mingkem karena aksi si Sang-woo langsung maju takut waktu habis. Mereka selamat dan game berakhir. Panitia melaporkan ke frontman jika satu peralatan menyelam hilang. Frontman langsung menyuruh untuk melacak dan menyiapkan perahu. Satpol Junho berniat pergi ke sebiji pulau dan episode berakhir. Berarti cuma tersisa 3 biji doang yang bertahan di game ini. Bagaimana keseruan di game terakhir? Siapakah yang akan menjadi pemenang dan dapatkah Satpol Junho kabur? Saksikan di episode berikutnya, stay tune terus di channel Sebiji Film. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur. Untuk yang mau download filmnya, silahkan mampir ke fanpage Facebook Sebiji Film, link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa tersenyum, bye-bye.